Kebijakan Pemprov Jabar terkait evaluasi ulang penyaluran dana hibah ke pesantren menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Langkah ini diambil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, demi memastikan bantuan tersalurkan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut Deddy, distribusi dana hibah sebelumnya terindikasi tidak merata dan lebih banyak mengalir ke yayasan yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau tokoh politik. Sementara itu, banyak pesantren kecil justru luput dari bantuan. Salah satu yayasan keagamaan yang jadi langganan menerima dana hibah, yakni perguruan atau Yayasan Al-Ruzan yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andri Kustriyawardana, membenarkan bahwa lembaga pendidikan tersebut mendapatkan kucuran dana hibah sejak tahun 2020 hingga 2024. Rinciannya, pada tahun 2020, SMK Al-Ruzan Tasikmalaya memperoleh hibah sebesar Rp59,4 miliar dari Dinas Pendidikan Jabar. Selain itu, SMK Al-Ruzan Manonjaya juga menerima bantuan senilai Rp600 juta. Pada 2021, jumlah hibah yang diterima melonjak tajam menjadi Rp10 miliar. Dana ini berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jabar, digunakan untuk pembangunan gedung STAI Al-Ruzan. Memasuki tahun 2022 dan 2023, Biro Kesra Setda Jabar kembali mengucurkan dana hibah untuk STAI Al-Ruzan sebesar Rp30 miliar dan untuk Pondok Pesantren Al-Ruzan sebesar Rp2,5 miliar. Menurut Andri, dana Rp30 miliar itu digunakan untuk berbagai pekerjaan. Tak berhenti di situ, pada tahun 2024, SMK Al-Ruzan kembali mendapat dana hibah sebesar Rp2 miliar dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Yang berikutnya Pak, madrasah. Nah, ini saya ngomong madrasah masih banyak yang jelek. Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teboga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedongkeun. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek aja mana teuing teh nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih. Itu di stop nuhun. Kenapa? Dicari format baru. Saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisanawiyah narungruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani
menghadapi saya berani, Pak. Udah, nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu. Close dulu, saya bilang nanti dulu saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh, Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP.